Shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh datang kembali dalam hadirat Tuhan, mari kita memberikan hati kita dengan segenap hati. Kita memberikan hati kita untuk ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena bahwasanya Tuhan kita adalah Allah yang baik bagi kita. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
Kau hebat, ajaib berkat, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Sekali lagi katakan Kau hebat Tuhan. Berdua pagi hari ini kita boleh hadir di tengah-tengah tempat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang berikan bagi kita. Dan mari pada saat hari ini Tuhan, kita mau berikan hati kita mau berikan tubuh jiwa roh kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan nama Dia. Kita mau sembah Dia, haleluya, haleluya Yesus. Kau layakkan kami Tuhan, Kau ampuni setiap dosa kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hilangkan segala kesombongan yang ada dalam diri kami Tuhan. Kau ampuni kami Yesus Tuhan. Yes, kinana ya lama Yesus. Kau layakkan kami Yesus. Kau layakkan kami Tuhan. Oh haleluya. Ku mau menyembah Kau, ku mau meninggikan nama-Mu. Bersyukur buat kasih setiamu, ku bersyukur padamu Tuhan. Kau baik Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Lord Yesus, haleluya Yesus. Kau ampuni setiap kami ya Tuhan. Kau kuduskan hati kami Tuhan. Kau kuduskan pikiran kami Tuhan. Ku mau hanya tertuju padamu, hanya tertuju untuk menyembah Kau Yesus. Oh haleluya, haleluya. Lama Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kau
perbuatanmu. Mari Bapak Ibu jemaat katakan dengan hatimu, ku mau nyanyi haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan penuh kerinduan hati kami Tuhan, dengan semangat mengobar kepada Kamu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Engkau Yesus. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes. Haleluya Tuhan, Kau yang hebat, Kau ajaib perkasa Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang hebat Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Sebab karena kemurahan tangan-Mu Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, dengan penuh sukacita untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau pada pagi harinya ya Bapa. Kau urapi setiap kami ya Bapa, setiap anak-Mu yang ambil dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kau hilangkan segala kesombongan dalam hidup anak-anak-Mu pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan saat ini Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap memuji Engkau Yesus Tuhan. Kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Engkau Tuhan, bersama-sama di tempat ini dengan semua jemaat yang hadir Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Buat yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, amin. Yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Siapa yang bersorak-sorai bagi pagi hari ini, yang bersukacita, mari sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah
Katakan dia Yesus Allah yang baik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari angkat tangan kita, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memihak. Sekali lagi katakan syukur bagimu. Oh haleluya, segala hormat pujian kami, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau lebih semangat lagi puji nama Tuhan, amin. Kalau Allah kita Yesus Tuhan, Allah yang baik bagi kita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memihak. Sama dengan suara cuma saja katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kalau orang bersuka cita, saya percaya ada suara yang lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Sekali lagi katakan syukur bagi namamu Tuhan. Syukur. Amin. Ku tahu Kau mengasihi kami Tuhan, Kau selalu pelihara kami. Sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Kau mengasihiku Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memihak. Sekali lagi katakan Allah yang mengasihiku. Oh amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Boleh sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Bahwasanya oleh darah Yesus ada kuasa kesembuhan bagi setiap kita. Amin. Ada kuasa pemulihan bagi hidup kita. Kita memujikan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersemangat bagi nama Tuhan. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah. Sekali lagi katakan sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilimpahkannya para penawar kita. Katakan oleh darah Dia, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah
lagi kata oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh karena kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita mau lebih semangat lagi katakan bahwasanya sekarang tiba saatnya bagi kita memuji nama Dia. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena Dia telah dilemparkan segala dosa kita. Oh haleluya, oleh darah anak domba. Katakan karena kesaksian kami Tuhan, namamu ditinggikan. Oh haleluya, oleh darah anak domba. Siapa yang percaya bahwa saya hidupnya telah dipulihkan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi nama Dia. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Amin Yesus. Saya mau dengar suaranya jemaat, katakan oleh darah anak domba. Katakan dengan segenap hatimu, iblis telah dikalahkan. Sekali lagi sambil berikan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya pun dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, berikan sorakan paling meriah bagi nama Dia. Sorakan haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saya melihat wajah yang penuh sukacita pada hari ini, apain? Mungkin boleh lihat kanan kirinya, berikan senyum yang paling indah bagi nama Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau berikan hati kita untuk kembali menyembah dalam Tuhan. Kita mau dengarkan firman Allah yang kudus. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Tuhan yang Allah kami, ya Bapa, kami mau berikan hati kami kepada Engkau Yesus Tuhan. Kami mau berikan hidup kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kiranya Engkau terima setiap penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi
renungkan setiap waktuku, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita mau lagi pujian indah yang awal, katakan dengan segenap hatimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Mari kita angkat tangan kita, katakan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Inilah Tuhan, ku mau renungkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Puja dan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktuku, nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan pujian ini dengan iman kita. Inilah yang ku renungkan. Haleluya Yesus. Setiap waktu. Amin. Inilah perkataan iman kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka. Sekali lagi mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktuku, nyanyian pujian dan pengagungan
hamba mau serahkan pada hambanya, hambanya berkati. Haleluya. Hujan dan mari kita semuanya bangkit berdiri. Kau dengar, kau dengar Tuhan, katakan, dan hatiku bersuka, katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Haleluya. Karena sukacita yang besar dari surga yang turun di tempat ini ya Tuhan, membawa damai sejahtera, dan semuanya kami rasakan limpah ucapan syukur yang kami harus sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini bersekutu bersama-sama, dan semuanya tidak terlepas dari kasih-Mu yang nyata. Tuhan memberkati dan menyertai kami, dan dari puji-pujian ini kami boleh merasakan ya Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan melalui setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Mungkin efeknya bisa dibenahi, minta tolong. Haleluya. Memasuki minggu hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana melayani yang dimaksud oleh Tuhan. Setia melayani melewati berbagai perubahan. Inilah tema kita di minggu pertama di bulan apa ini sekarang? Juni. Udah nggak terasa, udah setengah tahun kita mau cek. Ya biar dibenahi terlebih dahulu. Cek 1. Cek. Efeknya dihilangin aja. Cek. Cek 1. Ya sambil bisa. Cek. Cek 1. Cek. Sudah? Cek 1, cek 1, cek. Cek, sa. Kalau cek mesti 1 ya. Kenapa enggak cek 10, cek 8 gitu ya. Haleluya. Ya. Setia melayani melewati berbagai perubahan. Jadi dalam hal melayani, saya mau berbicara tentang pelayanan dulu. Pelayan ini biasanya identik dengan orang yang membawa sajian di rumah makan. Pelayan. Dan dalam segala keberadaannya, dia harus bisa menjamin bahwa apa yang disajikan, apa yang diberikan itu bisa dinikmati oleh sang penikmat atau orang yang datang di tempat makan itu, atau orang yang sedang bertamu, apapun itu bentuknya, pokoknya pelayan ini harus bisa menyuguhkan, menyajikan yang terbaik. Entah masakannya mungkin kurang bumbu atau bagaimana dan seterusnya, tapi sang pelayan ini harus bisa menjamin bahwa apa yang disajikan itu
berkenan, apa yang disajikan itu bisa dinikmati. Ini berbicara tentang pelayanan, tentang pelayan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang saat ini melayani di altar dan di aser dan sebagainya, saudara, kalau berbicara tentang pelayan ini, bagaimana memberikan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Kita berasa kok, kita sangat merasakan kalau misalkan dari aser saja menyambut jemaat, menyambut tamu tidak dengan sepenuh hati, pasti berasa, bener gak? Gak sepenuh hati ini misalkan dengan raut wajah yang harusnya tersenyum tapi membawa masalah yang dari rumah dibawa ke gereja untuk tiba-tiba melayani. Gak ngomong sama pemimpinnya di situ kalau dia punya masalah. Jadi raut wajahnya itu gak bisa dinikmati oleh para jemaat. Mungkin berjabat tangan, mukanya sih bisa tersenyum tapi wajahnya terpaksa tersenyumnya. Itu bisa dirasakan gak kira-kira? Bisa dirasakan? Ya pasti bisa dirasakan. Yang manggut-manggut itu pengalaman. Yang gak manggut-manggut berarti masih belum jujur, belum terbuka. Saudara, ini kita harus belajar bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik itu. Yang tujuannya supaya apa yang disajikan itu bisa dinikmati. Dan apapun bentuknya, apapun rasanya, yang berusaha maksimal itu pelayan, yang berusaha di depan itu pelayan bagaimana makanan atau hidangan itu bisa dinikmati. Kalau melayaninya gak baik, saudara mungkin bisa lihat, pelayanannya gak baik belas, gak enak, gak bisa dirasakan. Udah makannya sudah gak jadi enak, saudara. Yang harusnya makanan itu bisa dinikmati, akhirnya gak bisa dinikmati oleh tamu, saudara. Dan ini yang harus kita miliki. Sebagai seorang pelayan itu apa yang harus kita miliki? Memberikan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan memberikan teladan. Yesus memberikan teladan bahwa ketika dia datang dimanapun aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan maksudnya nih mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan saling melayani, hidup saling melayani. Loh, aku kan gak berdiri di altar. Aku kan hanya jemaat biasa. Saudara, di situ bisa ditunjukkan bagaimana bisa melayani, saling melayaninya itu. Bukan yang tercatat di situ sebagai pelayan atau yang sudah terjadwal di situ, tugasnya hanya melayani. Tapi saudara, jemaat pun juga bisa melayani di situ. Kehadiran saudara itu memberikan dampak juga. Sukacita saudara itu yang memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara yang lainnya. Yang percaya katakan amin. Ya, mari kita belajar di sini. Kalau dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang namanya pelayan itu enggak terbatas oleh waktu. Yang namanya pelayan yang namanya mengabdi itu sudah sepenuh hati, sudah. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi. Mari kita belajar juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini menunjukkan bagi setiap pelayan itu batasan-batasannya itu apa. 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. 1 Tawarikh pasal yang ke-36, pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama ya. Di situ judulnya penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Penyanyi, ya nanti saya bahas lagi. Ayat 31 mulai kita baca 2-3 ya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Jadi pelayan-pelayan punya aturan di situ, punya peraturan di situ bagaimana bisa melayaninya. Bagaimana dia bertugas melayani. Kalau Yesus memberikan teladan, dia memberikan teladan ya melayani sampai habis, melayani sampai mati, saudara. Tidak ada purna tugasnya. Jadi kalau berbicara tentang melayani itu nggak ada purna tugas, nggak ada pensiun, saudara.
Yang usianya 50 tahun ke atas katakan amin. Haleluya. Enggak ada purna tugas. Wes bensin nom-nom ae. Ini waktunya regenerasi. Regenerasi itu baik. Regenerasi itu bagus, saudara. Itu harus ada memang. Dalam satu organisasi, apalagi dalam satu gereja. Harus tumbuh. Pelayan-pelayan harus tumbuh, regenerasi, harus ada berregenerasi. Bukan yang tua-tua aja, tapi tidak menghilangkan yang tua-tua. Wes, waktunya sing nom-nom dan aku mau menikmati, tidak bisa. Kalau ini berbicara pelayanan, saudara. Apalagi pemain musik. Halo, pemain musik. Kemarin ada yang tanya, Pak, pemain musiknya itu aja ya? Cuma ini aja? Bukan itu aja, bukan ini aja. Yang mau. Bisa nggak Pak dijadwal? Bisa. Tapi masalahnya ketika dijadwal, apa jadwalnya? Repot, saudara. Terus siapa Pak? Dijadwal, oh iya ditanya. Pemain musiknya siapa aja? Pak Dodi itu juga. Iya Pak Dodi itu juga pemain musik. Tapi kenapa nggak main musik? Repot, saudara. Sing direpot iki apa ya? Nanti ketika maju, wah aku tuwek dhewe. Tuwek. Ukurannya tua itu apa, saudara? Ukurannya tua itu seperti apa? Oh, rambutnya reno telu, saudara. Enak sing abang, enak sing ireng, enak sing gaduh rambut blas malah, saudara. Itu bukan suatu ukuran. Yang masih mau melayani katakan amin. Jadi melayani itu enggak ada batasan. Amin Pak Dodi. Ya besok kembali lagi main musik. Pak Teguh juga itu enggak ada alasan. Wah pemainnya gak ada yang cocok jak main. Gak ada alasan. Justru itulah takaran nanti, saudara. Seberapa banyak yang kita perbuat untuk Tuhan. Kalau saudara ditunjuk untuk melayani, melayani itu suatu kehormatan, bukan beban. Katakan melayani suatu. Kalau saudara mengatakan kalau melayani itu saudara keberatan, saudara. Tuhan juga keberatan dengan hidup saudara. Bisa seperti itu? Bisa. Tujuan saudara hidup itu hanya memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan yang lain. Memberikan hidup saudara kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Memberikan hidup saudara kepada Tuhan, itu tujuan kita hidup, saudara. Gak ada yang lain. Jadi kalau saudara sekarang bisa menikmati mungkin rumah, mungkin apa saja yang saudara nikmati, saudara, itu berkat. Kalau saudara nggak merasa itu berkat, saudara, nggak apa-apa. Karena kemarin saya cerita tentang teman, ya temannya kakak saya juga teman saya, saudara, ngobrol di situ, di depan. Saya mbak Tuhan ini pegel. Lah kenapa mbak Tuhan pegel? Tuhan ini gak adil mbak aku. Katanya Tuhan gak adil. Lah piye? Kabeh sing ndek kutha penak-penak. Biasanya sing kutha banjir, saiki desa ya katut banjir. Son-sonku kabeh katut banjir. Saiki aku gak iso nyambut gawe, ini pekerjaan tentang yang berkenaan dengan sound system dan alat musik ini. Kebanjiran bingung. Saiki masa pandemik orang itu malah sound system itu gak payu, saudara, memang. Berarti tugasnya masa pandemik ini tukang sound system itu harus benah-benah, diberi kesempatan. Nanti kalau masa pandemik selesai, soundnya wis apik kabeh gitu. Maksudnya gitu, saudara. Saya kasih jawaban seperti itu. Wes gak iso. Ngene iki ragate ngetokne akeh duit. Oh, anjane ngomong mbek wong susah nih, saudara. Jadi cuma Mas Dodi bilang cuma ketawa, jarno. Lek dijarno ya ngesakne, saudara. Dia sampai sedemikian besarnya kecewanya sama Tuhan hanya karena soundnya terendam air, saudara, gara-gara banjir beberapa waktu yang lalu itu. Ya bersyukur, saudara. Lah ternyata, lah sampean saiki sambukan, ya iso. Kira-kira ngono kuwi Tuhan adil gak? Meneng ya, saudara. Panggah gak adil, nyapa panggah gak adil? Lah sampean yo ambekan, saya dibalik gitu, saudara. Sampean yo sambukan, iya. Justru saya itu mengucap syukur kalau saya bisa bernapas, ini bagian Tuhan, itu keadilan Tuhan, itu Tuhan karena mempunyai kasih. Coba lihat Tuhan hitung-hitungan sama saudara, sampean. Sak sedotan lho wis, gak usah akeh-akeh, setengah repes lho, saudara.
Sampai hitung sampai usianya sekian itu berapa duit yang harus sampai keluarkan. Nah ini mulai terdiam di situ. Nah tinggal masuk pelan-pelan. Memang orangnya ini bukan percaya sama Yesus, tapi paling tidak bagaimana Tuhan itu ada, saya menyampaikan itu, saudara. Nah, tentang ucapan syukur inilah yang membawa bagaimana kita itu setia dalam pelayanan kita. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan baik, dengan sepenuh hati, saudara. Karena itu tadi tujuan kita hidup itu hanya memberikan hidup kita kepada Tuhan. Memberi hidup itu sama dengan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau saudara diajak memimpin puji-pujian, mari kita angkat tangan. Gah. Saudara, di situ juga menunjukkan bagaimana saudara nggak bisa mengucap syukur. Kalau pemimpin pujian, lah semimpin pujian caku ya, apa? Lah semimpin pujian sing wayu aku ya mesti angkat tangan. Oh. Masih punya keranjang di matanya itu. Ini kita harus belajar. Melayani itu nggak pilih-pilih, katakan melayani itu nggak pilih-pilih. Wah aku lah iso aku didekek minggu sakmene lho. Lah iso aku di minggu sak piro, Saudara. Nah kalau memang berbenturan, memang konfirmasi terlebih dahulu sih nggak apa-apa. Tapi kalau setiap minggu itu nggak bisa, setiap minggu nggak bisa, waktunya dijadwal lah. Orangnya berpotensi tapi dijadwal nggak mau, ya itu saudara. Yang tadinya mau melayani ternyata kenapa tiba-tiba nggak mau melayani? Wes kabeh gak kompak, kabeh gak cocok be aku, saudara. Nunggu cocoknya, saudara. Gak akan pernah cocok, saudara. Kalau mau menunggu cocoknya itu ya harus dijalani, amin. Pernikahan itu juga seperti itu. Pernikahan nunggu cocoknya ya gak nang cocok-cocok. Kalau nunggu sik ben cocok sik aku tak ganti nikah, mau nikahnya nanti nunggu cocok dulunya, lama, saudara. Bahwa semuanya itu dibuat berbeda supaya menjadi satu. Lah dari menjadi satu itu ada proses-proses yang harus dihadapi. Melayani juga gitu, kalau satu tim memang beda-beda, nggak ada yang sama sifatnya sama kita semuanya. Sifatnya beda-beda, justru dari yang berbeda-beda itu dijadikan satu, menjadi harmonis ketika menjadi satu. Menjadi satu kesatuan. Kompak, yang namanya kompak itu ya bisa mendengar satu dengan yang lain, bisa saling menikmati satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, para pelayan-pelayannya Daud sampai pada masanya Salomo ini, saudara, mereka setia dengan pelayanannya, dengan segala keberadaannya. Mereka nggak pernah berontak, saudara. Mereka ditaruh di mana, mereka nggak pernah berontak, namanya pelayan, saudara. Pokoknya dia bisa, ya itu yang dilakukan. Kalau nggak bisa, belajar supaya bisa melakukan. Semua manusia punya potensi. Saya dan saudara punya potensi. Haleluya. Amin. Nah kenapa potensi ini nggak berkembang dalam hidup saudara? Karena saudara nggak mau bergerak. Tapi kalau saudara mau bergerak, potensi yang ada di dalam diri saudara yang mungkin kemampuannya lemah, kalau saudara mau melangkah, potensi itu akan bertumbuh dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Karena mau berusaha, karena mau bergerak. Sama sederhana, mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mendengar saja berarti nggak bergerak. Mendengarkan firman Tuhan, kalau kita melakukan, lah itu bergerak. Haleluya. Nggak haleluya ya ora apa-apa. Saudara, ini yang terpenting. Kalau saudara merespon tentang kebenaran firman Tuhan, tahu mendengarkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya, wapot firman Tuhan untuk dilakukan. Firman Tuhan itu semuanya ada takarannya, semuanya ada tatanannya. Amin. Tuhan menciptakan saya dan saudara itu semuanya sudah terukur dan terencana. Ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lakukan dan ada batasan yang bisa kita terjang dan bisa kita lakukan. Amin. Masalahnya kita nggak mau bergerak, masalahnya kita nggak mau berusaha. Satu minggu yang lalu, saudara, ibu gembala jatuh, ya kan? Tulangnya mendelep ke sini, saudara. Disenggol, saudara, udah bawa ke tukang sangkal putung aja, tek, dipegang, dek, sudah selesai. Tapi kan masih jarum. Masih jarum itu kalau saya latih, kalau mau manja-manja ya mungkin nggak bisa sampai di sini ya. Dilatih sendiri, belajar, ayo. Bukan saya yang latih, berangkat.
Terus berusaha, piye ki carane ganti klambine disuwek, gak usah disuwek klambine itu. Gak perlu disuwek. Masukkan tangannya, lengannya dulu, tak arahkan masuk nih, blek. Loh kok bisa ya? Bisa semuanya kalau berusaha pasti bisa, gak perlu merusak baju yang ada. Dan terus berusaha pegang tangannya, sekarang sudah bisa jalan sendiri, berdiri sendiri, ya sudah. Karena mau bergerak, kalau nggak mau bergerak, aduh, bolak-balik aduh ya nggak bisa berusaha. Padahal semari bareng nggak aduh. Saudara harus terus dilatih, saudara. Orang kalau kecelakaan patah tulang itu pun nggak bisa jalan langsung, masih ada prosesnya juga. Yang tadinya berjalan, terus karena kecelakaan, terus patah tulang, terus dioperasi, saudara itu nggak bisa jalan langsung. Itu perlu belajar kembali. Dan itu kalau diem aja nggak mau berusaha, ya nggak mungkin bisa berjalan sempurna lagi. Jadi segala apa yang kita punyai, saudara, Tuhan menciptakan saya dan saudara itu sama. Dengan pikiran dan wadahnya, takarannya itu sama, saudara. Masalahnya mau berusaha atau enggak itu, masalahnya mau bergerak atau enggak itu, saudara. Jadi kalau saudara tadi membatasi wes bensin nom-nom ae, saudara. Ini kita sedang membatasi, wes ben cukup aku melayani, aku kesel. Seperti itu bahasanya, saudara. Dan sedangkan kalau mengiring Tuhan itu enggak ada habis-habisnya. Kata firman sampai akhir menutup apa? Pintu, saudara. Menutup mata. Haleluya. Amin. Sampai akhir menutup mata. Nih, saudara di situ loh. Motonya udah jelas, setia sampai akhir, saudara. Setia sampai akhir. Dan setia sampai akhir itu enggak ada kata istirahat, wes pokoknya sampai nanti Tuhan memanggil, enggak, menunggu sampai Tuhan memanggil, enggak. Harus terus berusaha semaksimal mungkin, bahkan lebih baik, bukan malah menurun, saudara. Ini berbicara tentang rohani. Coba saudara lihat, saudara pergi ke Jogja, di situ masuk ke rumah istana, di area di situ ada namanya abdi dalam, saudara. Abdi dalam ini mereka sudah sepuh-sepuh, mereka tetap setia di situ. Kenapa mereka setia? Ya mereka sudah memberi hidup sepenuhnya sama sultan, sama raja, saudara. Dan apapun yang diperintahkan oleh raja ya dituruti, saudara. Dan saudara tahu abdi dalam di sana itu gajinya berapa sih? Hah? Ada yang tahu gajinya abdi dalam? Set Google langsung. Enggak sampai 10.000, saudara. Bayangkan, enggak cukup itu. Dimakan sehari pun enggak cukup kalau buat makan. Tapi karena dia menjadi abdi dalam, semuanya sudah dijamin sama raja. Jadi kalau saya dan saudara sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan, hidup saudara sudah dijamin oleh raja kita, oleh Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini berbicara tentang pelayanan loh, saudara. Bukan berarti wes melayani Tuhan kabeh, saudara. Gak kerja, saudara. Saya katakan tadi, setiap jemaat semuanya melayani, satu dengan, meskipun tidak terjadwal, semuanya melayani. Senyum saudara itulah menunjukkan bagaimana saudara melayani satu dengan yang lain. Senyum saudara itu adalah pelayanan saudara. Amin. Coba meskipun pakai masker, saya nggak pakai masker. Senyum saudara seperti apa? Coba lihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Senyumnya seperti apa sih? Aduh, medeni senyuman. Saudara melihat saya takut? Medeni Pak Pendeta. Berikan senyum saudara untuk Tuhan. Coba senyum saudara untuk Tuhan, bukan untuk saya. Bagaimana senyum saudara untuk Tuhan? Saudara bisa merasakan sendiri sukacita saudara, dan itu saudara tunjukkan kepada Tuhan. Amin. Bukan nanti ketika keluar dari tempat ini senyum dewi saudara. Malah sudah tidak gelar saudara. Keluar dari tempat ini katanya Pak Pendeta suruh senyum, saudara. Saudara nggak sama mengekspresikan itu dengan tindakan saudara senyum, di luar sana senyum, kok goyang-guyu dewe atau mungkin malah bar kok ke gereja.
Malah aneh, saudara. Jadi apa yang ada di dalam diri saudara, kalau saudara dari dalam sudah bersuka cita, saudara, sukacita saudara itu sudah terimpartasi, itu keluar dengan sendirinya. Kemuliaan Tuhan itu keluar dengan sendirinya. Haleluya. Amin. Mau mengabdi seumur hidupmu? Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak Daud itu mendapat tempat perhentian. Penyanyi, penghibur, membawa sukacita. Yang namanya penghibur waktu menyanyi, kok gak bisa sukacita ya yang dihibur ya? Kenapa ini? Ini harus dicari. Bagaimana kesedihan orang itu bisa terhibur? Bukan berarti seperti orang India sedih pun ya nyanyi, saudara. Orang India, ya kok jangankan India, Madura ya juga gitu, saudara. Madura itu sedih itu juga nyanyi katanya ibu, ya. Nyanyi kalau pas anaknya mati atau saudaranya nyanyi, doakan, bos, iya bahasanya Madura itu pokoknya nyanyi. Mereka nyanyikan semuanya itu, saudara. Nah, nyanyian itu bukan membawa malah apa ya? Membawa suasana sedih, membawa suasana kesedihan. Nyanyian di sini bagaimana sukacita yang dari surga ini yang tercurah keluar, yang bisa dinikmati oleh pejabat-pejabat raja. Haleluya. Ini pelayan-pelayan ini, penyanyi-penyanyi ini. Makanya kalau di jamuan pesta, kenapa sih sekarang diusahakan harus ada seolah-olah ada bandnya, ada keroncong di situ, ada nyanyian-nyanyian di situ, menghibur, saudara. Padahal yang menikmati di situ, yang datang ke situ belum tentu juga 100% menikmati orang yang nyanyi atau lagu-lagu di situ. Tapi yang namanya pengiring, mengiringi, saudara, mengiringi. Ketika tamu datang berjabat tangan dengan mantennya, ya kan, dengan keluarganya. Coba kalau suasananya ning tiba-tiba belunus saya, saudara. Hanya aja ketawa, tapi kalau ada pengiringnya, musiknya pelan-pelan itu mempengaruhi suasana itu, saudara. Meskipun orangnya nggak melihat, sing nyanyi sopo, sing main musik sopo, saudara. Tapi suasana itu, suara itu mempengaruhi hatinya para tamu itu, saudara. Itu fungsinya. Sampai mereka bisa menikmati, rasanya enak ya suasana. Apalagi kalau musiknya bisa mempengaruhi suasana hati. Ya dipadukan, kalau musiknya pengantin ya bukan berarti ada itu kalau lagu-lagunya yang bisa menikmati gitu, ya kan. Bukan musiknya pengantin, lagunya kasih tak sampai gitu. Musik ini sedang acara pengantin ini. Acara pengantin musiknya lagu dangdut itu apa? Bukan patah hati, lagu dangdut itu ada apa? Sing dangdut lagunya itu duduk mendua. Pokoknya intinya yang habis di tengah jalan, putus di tengah jalan itu loh. Terus golek neh itu loh maksudnya itu. Ketemu lagi itu loh, saudara. Kono dinyanyiin di gone pas manten ini gak enak itu, saudara. Podo baik nyindir pengantin itu. Podo baik ngajak pengantinnya nanti hidup di tengah jalan rusak kok golek neh ngono maksudnya gitu, saudara. Saya kan gitu. Generasi ambiar itu kan gitu-gitu kan, saudara. Hati ini enggak tenang, dinyanyiin lagu ini pokoknya yang penting asik, saudara. Nah, tujuan menghibur itu memang untuk mempengaruhi suasana hati, membawa ketenangan, membawa sukacita. Haleluya. Amin. Bukan berarti saudara di sini datang diidentikan di tempat hiburan, di gereja kok tempat hiburan ya. Gerejane diubah dadi kok biskup. Lah iso asine ndang diunekne ben penak wadem gitu. Lah iso itu monitornya sing bagus, sing pakai Videotron dan seterusnya. Apa lah iso digewedekne lho TV-ne aja sakmono gitu. TV-ne Videotron-ne gede, AC-ne muni ya kan. Motone kedut-kedut, kena AC sing adem jus, wes nikmat, saudara.
mulai nang gereja plongo ki mang sing disampaikan firman apa ora ro saudara. Karena asik dengan suasananya, wah dingin ya kan. Wah videotronnya dengan backgroundnya yang luar biasa saudara. Saya enggak ngelarang itu saudara. Tapi kalau saudara tujuannya datang, wah di gerejaku, wah tipune monitornya gede, wah gerejaku, wah sini adem, wah gerejaku sing khotbah rawe nak belas. Oh di gerejaku musiknya apik, jos. Saudara, di gereja bukan masalah musiknya bagus, di gereja bukan masalah tentang saudara menikmati keberadaan di sini, suasananya. Tapi bagaimana hidup saudara dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Hidup saudara dipengaruhi oleh firman, haleluya. Dan kebenaran itulah yang terus membuat iman kita terus bangkit, terus bertumbuh. Melayani dengan sepenuh hati, saudara. Saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara merespon dengan itu melayani, bukan melayani saya, itu melayani Tuhan. Saudara sedang duduk di sini, saudara sedang menikmati hadirat Tuhan, itu melayani, haleluya. Lagi-lagi saya katakan bukan yang terjadwal, saudara. Yang terjadwal saja, saudara. Wah, ini wayahku ini pelayanan nih. Kalau dia lupa dengan tanggung jawabnya bahwa melayani itu dengan sepenuh hati, dia akan melayani dengan seperti rutinitas saja. Oh, tengah melayani, apalagi yang main musik itu, baru melayani omong-omongan dewe, itu biasa itu. Enggak tahu. Melayani musik, ya melayani musik, habis melayani musik, ya mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melayani lebih baik lagi. Hari ini dievaluasi, mah kurangnya apa ya, ini seperti apa ya. Ya kalau memang teknologi multimedianya masih belum sempurna, ya berarti terus bagaimana dievaluasi supaya nanti lebih baik. Dengan alat ala kadarnya tapi bisa melayani dengan lebih baik. Saudara, itu dengan ucapan syukur. Kalau bisa melayani lebih baik, enggak mustahil nanti ada tim multimedia, alat-alatnya dilengkapi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Itu aja. Sekarang mari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita dengan sepenuh hati, mungkin saudara, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan? Saya enggak bisa apa-apa. Saudara bisa apa-apa. Saudara jangan melihat kondisi saudara, saudara jangan melihat keberadaan saudara. Yang penting saudara mau saja bagaimana melangkah untuk berkat melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hidup saudara. Kalau saudara berusaha mencapai target itu, saya enggak mampu, saya enggak bisa. Saudara enggak akan pernah mampu, saudara enggak akan pernah bisa untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kalau saudara serahkan semuanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, saudara, Tuhan sendiri yang akan mengubahkan hidup saudara. Haleluya. Saya berespon dengan keluarga Pak Teguh Rarjo dan istri, saudara. Sejadwal kemarin datang jauh-jauh dari Madiun, sudah datang. Tadi dia cerita, oh saya datang dari Madiun, saya berangkat dari Madiun jam 3. Saudara bayangkan dari Madiun jam 3 sampai di sini, ya mbung ngantuk-ngantuk ya ora enggak ngerti. Tapi saya lihat bisa menikmati, saudara. Dia merespon karena tugas tanggung jawabnya hari ini dia melayani Tuhan. Jauh-jauh dari Madiun, berangkat jam 3 dan sampai di sini tadi masih bisa menikmati waktu dan seterusnya. Saudara, ini merespon, ini bahasa merespon bagaimana tugas dan tanggung jawabnya. Nah, selain yang tercatat seperti itu keluarga Pak Teguh, saudara, mungkin saudara-saudara bagaimana meresponnya sebagai jemaat biasa yang mungkin gak melayani, aku tak jadi jemaat biasa, tapi kehadiran saudara, kalau saudara sendiri sudah datang dengan penuh sukacita, itu membawa hadirat Tuhan, membawa dampak, itu mengimpartasi bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Mana orang-orang di sekeliling saudara? Lihat kanan kiri, lihat sekeliling. Sekeliling ini gini loh sekeliling itu lah, itu sekeliling itu. Kalau cuma segini nih setengah keliling itu. Jadi kalau melihat sekelilingmu itu coba muter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini muter ini kayak seperti ini saudara. Nah, tengok. Aduh boyon, alah gak sah, repot boyon. Ada sukacita? Haleluya. Tuhan Yesus baik. Jadi tunjukkan saudara, sukacita saudara itulah yang melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara, mengimpartasikan berkat sukacita itu. Haleluya. Amin.
bertahan, nggak usah menunjukkan wah aku kesel bensin ini dan seterusnya. Ini pelayan-pelayan yang ditunjuk oleh Daud pada waktu itu. Dia setia melayani bahkan sampai generasinya Salomo di situ. Dia tetap setia melayani raja-raja di situ. Dia tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin monoton, mungkin yang dikerjakan seperti itu. Tapi saudara, kalau saudara yang namanya memiliki sifat kesetiaan itu saudara, apa yang saudara kerjakan kalau saudara setia, mungkin itu saja saudara. Tapi ingat, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara mungkin melihat yang dikerjakan itu aja. Kalau saudara penuh dengan sukacita dan sepenuh hati, itu dampaknya luar biasa. Bisa dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan bisa menikmati, pasti orang lain bisa merasakan, oh pelayanan kita bagaimana, seperti apa. Amin. Haleluya. Seperti Kristus melayani sampai mati. Dan sebentar kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Duduk sehidangan dengan Tuhan, kita melihat bagaimana gambaran yang besar luar biasa teladan Kristus yang diberikan pada orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa kematiannya itulah untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan hari ini ketika kita duduk sehidangan dengan Tuhan, ini tanda peringatan bagaimana karya Tuhan yang besar itu dinyatakan dalam diri saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Duduk sehidangan dengan Tuhan, makan dan minum, makan roti sebagai daging tubuh Kristus, minum anggur seperti darah Kristus. Menikmati bagaimana waktu itu Tuhan memberikan sepenuhnya hidupnya kepada saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Datang pada Tuhan. Apa yang kita rasakan saat ini mengucap syukurlah. Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan sebagai milik Kristus, berarti kita harus bisa memberikan hidup kita sepenuhnya. Berarti kita harus bisa melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Bahwa itulah tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara, supaya kita bisa memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi persembahan itu. Kita nggak usah menuntut apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan apa yang kita harus terima dari Tuhan. Tapi ketika kita memberikan dengan sepenuh hati, dan kita tidak mengharap apa yang diberikan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Dan itulah kita harus mengerti. Dan itulah supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Nafas, itulah kehidupan yang bisa kita nikmati setiap hari. Mungkin kita sudah membiasakan hal itu terjadi, tapi sungguh berharga apa yang kita saat ini bisa hirup, apa yang kita saat ini bisa rasakan tentang kehidupan yang Tuhan berikan. Haleluya. Oh, darah suci kamu, darahmu berikan hidup. Oh, gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku
seputih salju. Yesusku, yang mulia, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu sucikanku, seputih salju. Yesusku, darahmu sucikanku, darahmu. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami mau duduk sehidangan dan Kau ya Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan hanya saat ini yang kami terima untuk menebus dosa kami ya Tuhan, tapi dalam perjamuan, dalam duduk sehidangan, bagaimana kami memperingati bagaimana Tuhan melakukan semuanya itu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Biarlah Tuhan sebagai tanda peringatan bagaimana kami bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Sucikan dan kuduskan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Sebelum kita makan roti ini, mari kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman sebagai tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini yang berisi anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita meminumnya, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Nikmati kasih-Nya yang besar kepada kita, yang telah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Rasakan hadirat Tuhan yang memenuhi hidup saya dan saudara saat ini. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang nyata, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Haleluya. Bersinar menjadi, ku pun janji
kuat seperti mentari yang bersinar tepat pada waktunya. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tidak dibiarkan kita goyah. Tidak dibiarkan kita terjatuh. Haleluya. Rasakan begitu besar kasih Allah pada saya dan saudara, pada kita semuanya. Dalam segala perkara. Haleluya. Seperti matahari. Haleluya. Tidak pada segala berperkara lebih lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri saya dan saudara. Jangan dibatasi. Mungkin dengan kondisi dan keadaan saudara. Saudara gak mau melayani lagi. Kesempatan untuk orang lain. Hati-hati saudara, justru saat itulah masa-masa Tuhan mau mengangkat kita lebih lagi. Melayani tidak diukur dengan seberapa usia kita, tapi bagaimana melayani ini dengan sepenuh hati, sampai kapanpun, sampai kita menutup mata. Kalau saat ini kita berbicara dalam pujian ini, kita mengerti bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah terlupakan. Janji Tuhan itu tepat. Kita mengerti, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dia turut bekerja dengan segala keberadaan kita saat ini. Apapun yang kita lakukan. Mungkin saudara menganggap Tuhan itu tidak menyertai. Tapi ingat, Tuhan itu melihat saya dan saudara. Dia mengetahui segala tindakan, segala apa yang kita lakukan. Biarkan Tuhan berperkara lebih dalam lagi dalam hidupmu. Biarkan Tuhan menyatakan kembali apa yang saat ini mungkin terlepas dalam hidup saudara. Jangan mengukur kondisi, jangan mengukur fisik saudara untuk melangkah melayani Tuhan. Haleluya. Kiralah masih karena tak karalah.
Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saat ini yang menyampaikan sesuatu kebenaran dalam hidup saudara. Apa yang saudara terima saat ini, pagi hari ini, sungguh kasih Allah itu nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdi sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananku bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, bahkan seluruh jiwaku, pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh, dan berharga, sungguh indah, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Beri kepunyaan buat Allah kita, mengucap syukurlah dengan kebenaran kita. Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu boleh kami nikmati, kuasa-Mu boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan saat ini ya Tuhan membuat pengertian bagi kami ya Tuhan Yesus, membuka mata rohani kami ya Tuhan Yesus. Semakin kami tahu ya Tuhan bahwa kami sebagai milik kepunyaan Tuhan,
sepenuhnya. Dan kami harus mengerti bagaimana kami harus memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu ya Tuhan tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus terus yang memimpin kami, membuka pengajaran-pengajaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk bangsa dan negara kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa negara Republik Indonesia. Pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, Presiden dan Wakil Presiden kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, beserta Kabinet Indonesia Maju kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh bersinergi untuk membangun bangsa Indonesia ini satu dengan yang lain, terlepas dari kepentingan pribadi dan golongan. Biarlah Tuhan Yesus menjauhkan dari hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kepemimpinan bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai bagi para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keamanan bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana TNI Polri yang bersatu ya Tuhan, mereka bersinergi bersama-sama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan sertai mereka, berikan hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Petinggi-petinggi TNI dan Polri ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Strategi-strategi untuk keamanan bangsa ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan, menjauhkan bangsa kami dari ancaman-ancaman dari luar, intimidasi, terorisme. Demikian juga roh pemecah belah dari bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Papua ya Tuhan Yesus, yang terus berkecamuk ya Tuhan. Mereka meminta pertimbangan-pertimbangan yang lebih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah mereka semakin mengerti dengan segala keberadaannya bahwa bangsa Indonesia dengan negara kesatuannya ya Tuhan, membangun bangsa kami ya Tuhan adil dan merata, dan bisa dirasakan oleh saudara-saudara kami dimanapun di pelosok-pelosok tanah air ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, korban-korban bencana alam juga Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mencukupkan segala keperluan-kebutuhan mereka. Tuhan menjauhkan dari perkara-perkara yang sia-sia dalam kehidupan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Masa pandemik, masa yang sukar ini ya Tuhan, yang dialami oleh bangsa kami, Tuhan memberkati para medis ya Tuhan, perawat, demikian juga dokter. Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bertugas dengan penuh semangat, menjauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan tubuh yang lainnya. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, memberkati kesehatan dan kekuatan bagi para medis ya Tuhan yang sedang bertugas di masa pandemik ini ya Tuhan Yesus. Satuan tugas juga ya Tuhan Yesus, ya, bersama TNI Polri kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Bersama elemen-elemen masyarakat ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, organisasi-organisasi kepemimpinan di bangsa kami ya Tuhan Yesus, bila Tuhan memberkati mereka, mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi melihat bagaimana keberadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati MPR, DPR, tingkat 1, tingkat 2, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Biarlah mereka dalam segala keberadaannya benar-benar mengemban sebagai wakil rakyat yang benar ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang kesulitan untuk melangsungkan ibadah ya Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah semua dalam segala keberadaan ini membawa mereka semakin hari semakin setia mengiring pada Tuhan, tidak membuat mereka lemah. Tuhan memberkati kekuatan, Tuhan memberkati hikmat bagi setiap jemaat Tuhan di seluruh tanah air ini ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka ya Tuhan dari hal-hal ketidakmengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Bukakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di seluruh tanah air ini ya Tuhan. Buat mereka semakin mengerti bagaimana mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang mengalami kelemahan secara perekonomian, Tuhan bangkitkan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Yesus melalui kehidupan mereka, berikan hikmat kepada mereka. Ada kekuatan untuk mereka bisa menerobos dan masuk untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka tidak terdiam, mereka tidak kebingungan, mereka tidak khawatir dan takut. Mereka akan menghadapi semuanya
dan memperoleh jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan mereka semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pintu berkat ketika mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan, Tuhan selalu sediakan. Tuhan memberkati mujizat, kesehatan, kesembuhan setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibu kami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala kelemahan tubuh, organ tubuh yang lemah, jantung, ginjal, pankreas, parunya Tuhan pulihkan seperti sempurnanya. Tuhan, di dalam nama Yesus, kesembuhan yang nyata. Terus kami memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Pak Darmianto juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati segala kelemahan tubuh, dari organ-organ tubuhnya yang lemah, syaraf-syarafnya Tuhan pulihkan sehingga pulih seperti semula. Di dalam nama Yesus, Ibu Sri Manap ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Ginjalnya Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit, kelemahan tubuh saat ini, biarlah Tuhan mengingatkan setiap jemaat Tuhan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan mereka. Mujizat biarlah dinyatakan. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang merasakan sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami tahu kebenaran firman Tuhan. Semuanya letih lesu berbeban berat. Boleh kami datang kepada Tuhan saat ini, menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan nyata. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkatilah kehidupan nikahmu, rumah tanggamu, usahamu, ternak sawah ladangmu. Semuanya berlipat kali ganda. Semuanya akan bertumbuh dengan kesetiaan-Mu. Tuhan memberkati. Kalau sebentar kami mau pulang ya Tuhan Yesus, iring-iringan perjalanan kami, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah menyata dalam setiap jemaat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayangnya dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang memimpin kita dalam kebenaran itu. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari dengar pengumuman dulu, silakan tim multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di ibadah raya Minggu di Gereja GPI Immanuel Kediri. Bersama saya Alicia, kita akan menyaksikan Warta Gereja Sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan secara onsite dan live streaming setiap pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang hadir secara onsite, dimohon untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk jemaat yang belum dapat bergabung di gereja, bisa mengikuti ibadah live streaming di Facebook atau YouTube GPI Immanuel Kediri. Anak-anak merupakan generasi penerus gereja di akhir zaman. Karena itu, kami rindu Bapak Ibu untuk mengantarkan anak-anaknya dalam ibadah anak setiap minggu pukul 8:30 sampai selesai. Jadwal perencanaan layanan 12 Juni 2021. Worship Leader Bapak Sarjono, Singer Bu Yoyo dan Bu Yeni, Kolektan Yemima dan Luisa, Aser keluarga Bapak Irta. Untuk informasi dan renungan harian bisa diakses melalui Facebook GPI Immanuel Kediri. Demikian Warta Gereja minggu ini. Baiklah, kita semakin tekun beribadah sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.
kita memberikan persembahan, kami persilakan pada yang bertugas. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam pertemuan ibadah minggu depan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba.